Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Terkait dengan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33. Marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 beserta artinya sebagai berikut. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 beserta artinya sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Isi kandungan Surat Ar-Rahman ayat ke-33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim," yang artinya
Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Syafi'i juga menegaskan, Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada l'akhiraha fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka harus dengan ilmu. Surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Adapun sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33. Yang pertama, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Adapun sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Dan yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Hukum bacaan alif lam dibagi menjadi dua macam, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan alif lam syamsiyah apabila terdapat huruf alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah sebagai berikut: ta, tha, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, la, na. Contoh, alif lam diikuti huruf nun pada kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Cara membaca alif lam semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya, bunyi huruf alif lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisannya, huruf-huruf syamsiyah selalu bertasydid bila didahului alif lam. Suatu lafaz mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Alif, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, ma, wa, ha, ya. Contoh,
alif lam diikuti huruf K pada kalimat inna a'tainakal kautsar. Cara membaca alif lam semacam ini dibaca jelas, sehingga sering disebut izhar qamariyah. Nah, itu tadi merupakan rangkuman salah satu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.